Konten udah jadi kebutuhan yang bisa dibilang wajib untuk sekarang ini. Kalau foto ya tinggal dijepret aja pakai handphone. Nah, kalau video selain visual yang ditangkap sama kamera, ada juga audio yang ditangkap sama mikrofon. Biar gak bosen, hari ini kita nggak akan ngomongin perangkat yang ngeluarin suara kayak macam AM, DAC dan lain sebagainya, tapi kita akan bahas perangkat yang bisa bikin suara. Yang akan kita bahas kali ini adalah mikrofon dari Brika dengan tipe Bvlog M1. Ini adalah wireless microphone set untuk smartphone yang terdiri dari satu receiver Type-C dan dua transmitter yang dikemas dalam charging case yang ukurannya cukup compact. Langsung aja kita unboxing dulu. Boxnya warna putih dan kuning. Di depan ada gambar produknya beserta key selling point. Di belakang box ada spesifikasi teknisnya. Terus di dalam paket penjualan kita dapat satu unit charging case yang di dalamnya ada dua transmitter mikrofon, terus ada receiver dengan port USB Type-C, terus kita juga dapat kabel untuk keperluan charging, interface-nya Type-C juga, dan tentunya beberapa kitab-kitab petunjuk dan juga kartu garansi dari Brika. Untuk spesifikasi teknis secara singkat sebagai berikut, mikrofonnya running di frekuensi 2,4 GHz, terus frekuensi responnya di 20-20.000 Hz, delaynya diklaim kurang dari 20 milisecond, jarak penggunaannya diklaim sampai 20 meter tanpa hambatan. Terus untuk kapasitas baterai 80 mAh di bagian mikrofonnya, terus 500 mAh di bagian charging case-nya. Untuk durasi pemakaian dia up to 7 jam, interface-nya yang masuk ke smartphone pakai USB Type-C. Nah, Brika Bvlog M1 ini punya beberapa key selling point. Dia punya noise reduction, terus clear sound, patternnya cardioid, ada sound reverb juga, dan tentunya plug and play. Nanti kita cobain satu-satu. Untuk desain saya rasa general microphone harga segini bentuk OM-nya ya kayak gini, bentuknya kapsul dengan model clip di bagian belakang, ada tombol untuk on off dan beberapa fungsi kayak mute dan reverb di bagian samping. Ada juga port USB-C yang bisa dipakai untuk charging. Ini akan berguna buat nanti ke depan misal pin di bagian bawah ini udah aus, jadi teman-teman masih bisa ngecharge mikrofonnya ini dengan port USB Type-C. Di bagian atas ada lubang grill untuk mikrofonnya dan ada logo Bvlog di bagian depan dengan satu lampu indikator. Nah, untuk receivernya ada logo Brika dengan dua interface USB Type-C, satu untuk masuk ke handphone, yang satu untuk bypass charging. Jadi bisa dipakai sambil di-charge handphonenya. Sementara untuk charging case-nya desainnya cukup simple dan compact, magnetnya juga kuat untuk menjaga isi dari charging case-nya. Jadi nggak gampang lepas walaupun dibalik dan dikocok-kocok kayak gini. Untuk build quality di harganya cukup oke, paling yang agak berasa kopong di bagian engsel tutup charging case-nya, tapi ya udahlah nggak bisa minta yang berlebih. Sebenarnya dia cukup elegan dengan finishing hitam doff yang sayangnya cukup rentan baret ataupun kotor karena minyak dari tangan. Oke, kita bahas user experience-nya dan kualitas suaranya. Untuk penggunaan saya tes di Samsung Galaxy A54 5G, terus A32, Galaxy Tab S6 Lite, iPad mini 6 dan Mac mini. Semuanya berjalan lancar, tinggal colok tanpa harus install driver dan konfigurasi yang aneh-aneh, langsung pakai sesuai description-nya yaitu plug and play. Nah, sempat saya tes di beberapa HP teman sama saudara yaitu Oppo sama Realme, itu harus mengaktifkan dulu OTG powernya. Jadi buat teman-teman yang handphonenya harus aktifin OTG power, aktifin dulu sebelum pakai mikrofonnya. Lalu gimana hasil dari perekaman suaranya? Berikut teman-teman bisa dengerin sendiri, saya tes dalam berbagai kondisi baik di hujan, terus indoor, tes untuk fitur reverbnya, dan saya akan coba edit audio yang dihasilkan dari mikrofonnya pakai Mac dan Adobe Audition. Kita akan tambahin beberapa reverb, terus parametric EQ dan beberapa bumbu supaya biar suaranya lebih renyah lah.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Oke, ini sekitar 42 langkah dari kamera dan harusnya suaranya masih oke ya. Ini udah cukup jauh. Anak saya lagi lari-lari. Sini. Oke teman-teman, ini adalah hasil suara dari Brika Bvlog M1 yang saya tes di luar ruangan. Kebetulan di belakang lagi hujan, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan ini adalah hasil suaranya. Seperti apa teman-teman bisa lihat sendiri, bisa dengar sendiri kualitasnya seperti apa. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, kita akan ngetes suara mikrofonnya Brika dan kita akan coba untuk mode echo atau gema. Jadi kita akan pencet tombol yang ada di sini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Oke, apakah ini akan berpengaruh ke hasil suara? Ya, harusnya akan berpengaruh. Semoga aja. Saya juga belum dengerin. Oke, tes 1, 2, 3. Ini adalah hasil suara dari mikrofon Brika Bvlog M1. Nah, kalau ini adalah hasil suara ketika di dalam ruangan. Di luar masih tetap hujan sama seperti video sebelumnya, tapi harusnya noise-nya juga nggak akan sebanyak tadi. Gimana suaranya teman-teman bisa nilai sendiri, hasilnya teman-teman bisa nilai sendiri suaranya seperti apa. Tes 1, 2, 3 ini adalah hasil suara indoor dari mikrofon Brika Bvlog M1. Oke, di box terdapat tulisan dan logo noise reduction, dan kita akan coba sesuai buku manual. Ketika di noise reduction di sana tertulis sebagai silent mode. Saya tidak tahu apakah silent mode ini benar-benar noise reduction atau memang hanya sekedar mute, sekadar mematikan suara aja. Kita coba untuk pencet tombolnya sebanyak 2 kali. Tes 1, 2, 3 ini adalah ketika silent mode-nya mati atau off. Jadi kita bisa dengar si pembicara lagi ngomong apa. Oke, tes 1, 2, 3 ini adalah hasil suara dari mikrofon Brika Bvlog M1. Langsung masuk ke Mac Mini, direkam pakai Adobe Audition, dan akan saya coba untuk edit. Saya tambahin reverb, saya tambahin modulasi, saya tambahin EQ, sama kita akan ya tambahin bumbu-bumbu dikit lah. Apakah suaranya akan proper untuk produksi konten di YouTube seperti yang biasa saya lakukan. Oke, tes 1, 2, 3 ini adalah hasil suara dari mikrofon Brika Bvlog M1. Tes 1, 2, 3, tes 1, 2, 3. Nah, setelah nyobain ada beberapa hal positif dan ada beberapa catatan yang mungkin bisa dibenerin atau diimprove sama Brika berikutnya. Pertama, sebelum dipakai kita akan buka case-nya dan ambil mikrofonnya. Nah, ini ada hal yang sedikit mengganggu, minor banget tapi cukup mengganggu buat saya, yaitu ketika dibuka, diangkat, nah ini mentok. Jadi harus agak ditekuk maju biar mikrofonnya bisa keluar. Kedua, untuk kualitas suara sebenarnya ini bagus untuk harganya, asal yang make itu tahu. Kalau dipakai dengan aplikasi kamera secara langsung, saya saranin buat teman-teman nggak usah diedit lagi, apalagi ngeditnya dikasih noise reduction. Suaranya akan jadi kayak robot, malah jelek. Saran saya sih biarin aja, langsung posting aja, nggak masalah, nggak usah diedit suaranya. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih bagus, recordnya pakai voice recorder biar lebih bersih suaranya. Habis itu baru dikasih noise reduction, terus dinormalisasi, tambahin reverb dan beberapa sentuhan EQ. Itu akan lebih bagus dan lebih renyah lagi suaranya. Ketiga,
di deskripsi produk itu ada fitur noise reduction. Saya cari-cari dan gak nemu gimana cara ngaktifinnya. Sempat ketemu di manual ada perintah 2 kali tap pada tombol di bagian samping mikrofon ini untuk mengaktifkan mode hening. Saya kira itu adalah noise cancellation atau noise reduction. Ternyata itu adalah fitur untuk nge-mute mikrofonnya. Jadi saya rasa yang dimaksud noise reduction sama Brika itu suaranya bersih dan gak terlalu noise ketika dipakai. Dan ya bener aja cukup oke ketika saya coba pas hujan. Di situ suara saya juga masih terdengar dengan jelas dan baik. Keempat, untuk desain mikrofonnya sendiri saya merasa kurang nyaman dengan poros klipnya yang terlalu mepet di bagian tengah yang menyebabkan kalau dipakai dia jadi jatuh ke arah depan. Next batch mungkin Brika bisa improve ini, naikin lah sampai mentok ke bagian atas ini biar lebih fit dan lebih pas aja ketika dipasang di bagian kerah. Nah, nggak jatuh kayak gini. Kesimpulannya gimana? Secara overall 200 ribuan dapat mikrofon kayak gini sih masih oke, masih layak untuk harganya. Suaranya juga bagus dan bisa dituning lebih bagus lagi. Buat kepraktisannya juga juara, udah ada case yang sekalian bisa untuk ngecharge, jadi nggak usah takut kececer mikrofonnya pada saat ngecharge. Dan untuk urusan garansi, ya jelas lah Brika garansinya harusnya oke di Indonesia. Oke, jadi itu aja yang bisa saya ceritain mengenai Brika Bvlog M1 ini. Buat yang kepengen, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Like kalau suka sama videonya, subscribe kalau belum. Thanks sudah nonton sampai akhir, dan seperti biasa, kita ketemu di video berikutnya. Bye-bye, assalamualaikum.